Selamat datang kembali di channel YouTube Linguistik Forensik bersama saya, Thoriqul Haq. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu mata kuliah tentang pembuktian linguistik forensik. Pembuktian linguistik forensik ini penting karena setiap ada kasus tentang persoalan-persoalan bahasa yang berdampak terhadap hukum, maka pembuktian yang nanti akan menjadi bagian dari analisis linguistik forensik itu menjadi dasar terhadap apakah bahasa itu melanggar hukum atau tidak. Nah, fokus utamanya memang adalah bahasa sebagai alat bukti. Bahasa sebagai alat bukti itu baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan, atau juga bisa jadi dalam bentuk meme atau dalam bentuk simbol bahasa yang lain. Secara umum dalam pembuktian kepidanaan itu ada dua, formil dan material. Nah, pembuktian formil itu misalnya berkaitan dengan identitas. Misalnya kalau ada kasus pembunuhan, maka orang yang terbunuh itu jadi bukti. Tetapi dalam konteks kepidanaan bahasa, bukan konteks formilnya, tapi materialnya. Bukti materialnya. Bukti material itu berkaitan dengan substansi. Jadi kalau ada ujaran kebencian, apa buktinya? Ya ucapan ujaran kebencian itu. Ucapan ujaran kebencian yang baik dalam bentuk video, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk rekaman. Nah, itu yang menjadi pembuktian. Oke. Dan pengertian alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia itu ada 5. Keterangan saksi, kemudian ahli, gitu ya. Kemudian surat atau dokumen, kemudian petunjuk. Petunjuk ini bisa dalam bentuk informasi dari beberapa pihak, atau petunjuk itu jejak, misalnya kalau dalam ilmu forensik kedokteran itu sidik jari misalnya, atau keterangan terdakwa. Oke. Dalam posisi linguistik forensik mempunyai peran utama, yaitu menjadi keterangan ahli. Ini posisi linguistik forensik. Kemudian analisis dokumen atau rekaman. Bahasa itu bisa jadi perlu diidentifikasi ini suaranya siapa. Maka dalam kasus dokumen atau dalam kasus surat atau dalam kasus rekaman orang, maka ini menjadi bagian dari linguistik forensik yang diperlukan untuk menjadi salah satu bukti terhadap kesalahan orang dalam menggunakan bahasa yang berdampak terhadap pidana. Dan juga penafsiran makna bahasa hukum atau non-hukum. Itu menjadi bagian dari petunjuk. Apakah dalam konstruksi analisis yang sudah dihasilkan dari linguistik forensik itu memberikan petunjuk bahwa maknanya itu betul. Itu makna yang dimaksudkan adalah ujaran kebencian, atau justru tidak. Nah, konstruksi inilah yang menjadi bagian dari peran utama linguistik forensik dalam mekanisme pembuktian. Kemudian bahasa sebagai alat bukti. Tadi sudah saya jelaskan, berkaitan dengan jenis bukti linguistik yang berkaitan dengan pembuktian. Kalau dalam bentuk surat atau dokumen, maka bisa jadi surat yang tertulis itu yang bermasalah dengan problem kepidanaan hukum, misalnya penipuan, mulai dari surat, mulai dari kontrak, mulai dari pesan WhatsApp, kemudian posting di media sosial. Nah, yang tertulis itu bisa dianalisis dan itu menjadi bukti terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum dari aspek kebahasaannya. Kemudian tuturan lisan. Nah, tentu ya berkaitan dengan percakapan, baik dalam bentuk penyadapan atau dalam bentuk wawancara atau dalam bentuk video. Nah, dalam konteks tuturan lisan bisa jadi linguistik forensik tidak sendiri. Perlu
bersama dengan digital forensik yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan atau yang berkaitan dengan rekaman itu menggunakan platform digital apa. Nah, kalau urusan digitalnya, maka digital forensik yang akan melakukan analisisnya. Tetapi rekaman itu bisa menjadi satu bentuk memastikan bahwa secara linguistik ucapan seseorang itu bisa diidentifikasi. Nah, disitulah pentingnya bahwa pembuktian terhadap petunjuk dan surat yang itu menjadi bagian dari analisis linguistik forensik untuk melakukan pembuktian terhadap pelanggaran hukum yang berdampak dari ucapan seseorang. Kenapa pembuktian bahasa itu penting dilakukan analisis oleh linguistik forensik? Karena karakter bukti linguistik itu ya tidak selalu eksplisit. Bisa jadi bahasanya bersayap, bisa jadi bahasanya beda-beda, atau bisa jadi bahasanya sindiran. Karena itu, karena buktinya itu tidak eksplisit, maka perlu melakukan analisis linguistik forensik yang memang kepakarannya adalah dalam konteks bahasa. Kemudian kontekstual dan bergantung kepada situasi. Situasinya apa? Jadi pembuktian itu tidak sepihak pada posisi orang mengatakan kata-kata kotor misalnya langsung menjadi bukti pidana. Karena melihat situasinya. Kalau situasinya guyon, bercanda misalnya, ya tentu tidak menjadi aspek pembuktian. Nah, disitulah peran-peran yang nanti pada fakta-fakta tertentu menjadi penting analisa linguistik forensik. Ada 4 tujuan pembuktian linguistik forensik. 4 tujuan linguistik forensik itu menentukan makna ujaran atau teks. Nah, teks atau ujaran ini ya macam-macam maksud dan apa yang terkandung dalam makna satu ujaran atau ucapan. Kemudian mengidentifikasi penutur atau penulis. Identifikasi yang mengucapkan penutur atau penulis. Kemudian menguji keaslian dokumen. Dokumen ya. Ini ada satu analisis di mana linguistik forensik bisa mengidentifikasi tentang dokumen-dokumen yang asli atau tidak asli. Nah, dari sisi keaslian itu misalnya soal jenisnya, soal tulisannya, soal ejaannya, soal beberapa cara penulisan yang bisa dianalisis berapa waktu cara penulisan yang ada dalam dokumen itu. Kemudian mengungkapkan manipulasi bahasa. Ya macam-macam. Manipulasi bahasa itu bisa jadi bahasa seseorang itu dimanipulasi, diartikan, dimaksudkan yang tidak sebagaimana maksud dari orang yang mengucapkan. Begitu dia memanipulasi, maka bisa saja jatuhnya adalah fitnah. Apa saja metode analisis dalam pembuktian linguistik? Ya, banyak. Di beberapa video sebelumnya juga sudah saya jelaskan tentang analisis semantik yang bisa melakukan analisis tentang makna lesikal dan gramatikal, makna dasar dan makna relasional, ambiguitas makna, kemudian makna kontekstual, yang itu bisa menjadi satu kesatuan ketika ada kasus. Salah satu yang harus juga dituangkan dalam analisisnya adalah bagaimana pemaknaannya, dan itu adalah yang disebut analisis semantik. Pragmatiknya, analisis pragmatik itu mulai dari speaker intention, maksud daripada penuturnya itu apa, kemudian implikatornya, siapa yang berdampak terhadap pertuturan atau ucapan yang misalnya menghina begitu, kemudian tindak tuturnya, speech act-nya yang berkaitan dengan ucapan ujaran kebencian itu yang juga menjadi bagian dari analisis yang harus komprehensif bila ada kasus fitnah, ujaran kebencian, atau pencemaran nama baik. Juga ada analisis wacana. Ini lebih banyak
teorinya ya, berkaitan dengan analisis wacana, yang tentu berkaitan dengan situasi, kondisi, keadaan, kemudian struktur teksnya, koherensi dan kohesi dari ucapan itu, kemudian ideologi dan relasi kuasa dalam bahasa, apakah ada paksaan dalam ucapan itu, apakah ada intervensi dari pihak-pihak lain, apakah itu tindak balas dari kuasa orang lain, ujaran-ujaran yang itu berdampak terhadap tekanannya. Nah, itu bisa dianalisis. Kemudian analisis stilistika atau ideolek. Pilihan kata yang khas. Orang itu punya karakter kata yang khas dari setiap orang, dan itu bisa dibaca dan itu bisa dianalisis. Kemudian pola kalimat. Seseorang itu punya pola kalimat yang itu menjadi identitas bahasa seseorang. Dengan bahasa yang sama, dengan kultur yang sama, pasti punya karakter yang bisa diidentifikasi. Kemudian ciri individual bahasa penulis atau penutur. Tulisan pun sama, punya ciri dari setiap orang yang menulis. Apalagi bentuk tulisannya. Kalau bentuk tulisan pasti bisa diidentifikasi. Ini tulisannya siapa, ini orang biasanya menulis dengan model ini, Latin atau tulisan tegak misalnya. Itu bisa diidentifikasi dari setiap tulisan seseorang. Kemudian ada analisis fonetik forensiknya untuk lisan ya, intonasinya, segmentasi bunyinya, kesesuaian suaranya. Nah, semua itu bisa juga dilakukan analisis. Dari semua analisis itu, apabila ada kasus, sekali lagi, itu akan ketahuan. Dari semua analisis, kalau itu betul-betul komprehensif dalam satu bentuk analisis linguistik forensik. Ada satu hal yang menarik dalam pembuktian linguistik forensik itu ialah soal keterbatasan. Ya pasti, dalam pembuktian itu ada keterbatasan yang masing-masing bisa dibantah atau bisa ditandingkan dengan pembuktian yang lain. Pembuktian linguistik forensik itu keterbatasannya adalah bahasa bersifat dinamis. Bisa jadi nanti di persidangan akan berkembang. Apakah dalam analisis linguistik forensik itu sama dengan apa yang dimaksudkan oleh terdakwa. Nah, itu sangat dinamis. Kemudian ketergantungan pada konteks. Nah, konteks itu juga bisa dibantah karena konteks yang ada dalam analisis, kemudian konteks yang bisa saja berbeda dengan keterangan terdakwa atau juga keterangan saksi yang lain, itu juga pasti akan menjadi dinamika dalam pembuktian linguistik forensik. Kemudian bukti linguistik itu tidak berdiri sendiri. Karena tadi saya katakan bisa jadi dengan digital forensik, bisa jadi dengan forensik yang lain, misalnya sosioforensik, psikoforensik berkaitan dengan ucapan seseorang. Tetapi bahwa ya linguistik forensik menjadi salah satu cara kerja untuk membuktikan apabila ada tindakan pidana berdasarkan bahasa, linguistik forensiklah melalui dasar itu pembuktian bisa dilakukan. Tetap di channel YouTube Linguistik Forensik.